Hai guys, perkenalkan, nama saya Robert Baswara. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengangguran dan kebijakan pemerintah. Apa sih pengangguran? Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu ada pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Selanjutnya, ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Yang ketiga, ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Yang keempat, ada pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, ada pengangguran bermusim. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Yang keempat, setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini, ada 3 hal pertimbangan utama. A. Untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru. B. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua, ada tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah. Mengurangi pengangguran ada 3, yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan, dan mewujudkan kestabilan politik. Kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral ada Bank Indonesia. Untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh 2 pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi
dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengangguran pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Kedua, untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Sekian penjelasan tentang pengangguran dan kebijakan pemerintah. Terima kasih.